Akhirnya yang kita rindu-rindukan ini nampaknya sudah semakin dekat di depan Sudah kita. turun hujan Sudah loh, turun Fen. katanya. Kita tanyakan langsung bersama dengan pihak dari BMKG. Tapi sebelum kami ajak Anda berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak BMKG, kami hadirkan Informasi ya untuk Anda berikut pemirsa. Setelah sekian lama mengalami musim kemarau panjang, akhirnya kini hujan mulai mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya pada awal bulan November ini. Warga Jakarta yang sudah lama merindukan hujan, serta-merta mengabadikan momen hujan yang tercurah dari langit Jakarta tersebut di media sosialnya. Sebagian warga Jabodetabek yang sudah terbiasa dengan guyuran hujan buatan melalui teknologi modifikasi cuaca, sempat penasaran juga mempertanyakan hujan yang turun kali ini apakah hujan buatan atau benar-benar hujan alami sebagai penanda awal musim hujan. Sebelumnya BMKG memang memperkirakan hujan di zona musim Jakarta dan sekitarnya bakal mulai turun pada bulan November. Selamat datang hujan bulan November, November Rain. Musim hujan telah tiba, tanda tanya. Kita tanyakan langsung Ana Telita dan juga pemirsa bersama dengan Pak Guswanto, Deputi Meteorologi BMKG. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Guswanto. Selamat siang Vena dan Ana, Oke. apa kabar? Sehat Pak, Alhamdulillah. Walaupun mungkin dari Seoul Korea Selatan, tapi masih bisa menyampaikan ya Pak prediksi dari BMKG. Mungkin pertanyaan gini Pak Guswanto, ini beberapa hari terakhir sempat turun hujan dengan intensitas yang cukup lebat di wilayah Jabodetabek. Apakah ini artinya kita sudah masuk musim penghujan Pak Guswanto? Baik Ana dan Vena, jadi kalau kita lihat saat ini itu untuk Jabodetabek sendiri kita lihat sebenarnya adalah periode akhir daripada musim pancaroba. Sedangkan masuk musim penghujan kita prediksi berdasarkan perakiraan BMKG adalah di dasarian 2 ya, bulan November, artinya tanggal 10 sampai ke atas. Nah, memang saat ini kita melihat bahwa ini memang hujan alami, artinya bukan hujan dari hasil teknologi modifikasi cuaca. Oke. Kalau kita lihat saat ini curah hujan kita takar itu belum bisa 50 mm per dasarian berturut-turut 3 kali. Nah, sehingga kita juga belum bisa menyampaikan bahwa di bulan November awal ini adalah sudah masuk musim hujan. Kalau kita lihat nanti akan tercapai di dasarian 2. Itu kira-kira Ana dan Vena. Pak Guswanto, kalau karakteristik hujan yang turun di awal musim hujan, walaupun tadi di akhir musim pancaroba ya, tadi Pak Guswanto katakan, itu seperti apa sih Pak? Apakah memang intensitasnya lebat atau seperti apa? Betul, baik. Kalau kita melihat karakteristik hujan yang selama ini kita amati oleh BMKG, ya, kita data. Yang pertama karakteristik curah hujan itu yang pertama adalah dia sporadis, jadi tidak merata. Dan dia satu sporadis, kemudian terkadang lebat, terkadang sebelah-sebelahnya itu tidak lebat. Sehingga ada semacam kayak batas hujan seperti itu. Misalkan kemarin-kemarin kita lihat daerah Bogor hujan tapi tidak sampai Jakarta. Baru belakangan ini 3 hari kemarin sudah bisa sampai ke Jakarta. Yang ciri khas yang lain adalah curah hujannya biasanya disertai angin kencang dan disertai juga kilat dan petir ya. Kalau orang biasanya geluduk dan lain sebagainya seperti. Jadi 3 karakteristik itu terkadang juga kita melihat kalau teknik untuk pembukuannya itu terlalu dingin, dia juga bisa menghasilkan hujan es. Jadi itu yang bisa kita data dari beberapa karakteristik hujan yang muncul. Oke. Ini bisa dikatakan kalau kita sudah masuk masa peralihan kah Pak Guswanto, dan kalau kita lihat juga walaupun masih cukup kering ya, masih dalam musim kemarau, tapi sempat ada juga hujan lebat yang menerjang wilayah khususnya Jabodetabek. Apakah ini bisa dikatakan bahwa kita akan segera menghadapi adanya cuaca ekstrim? Betul, jadi kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya cuaca ekstrim itu adalah di mana kondisi cuaca apabila keluar dari ukurannya, kan kita punya ukuran ya, curah hujannya itu adalah lebat, sedang, lebat, ekstrim.
Sedangkan kalau dibilang cuaca ekstrim, masyarakat lebih menyebutnya berkolaborasi dengan lingkungan. Misalkan kalau hujannya sedang tapi menimbulkan dampak bencana, dia biasanya menyebut juga itu hujan ekstrim walaupun sedang. Sedangkan curah hujan ekstrim itu sendiri kita berikan itu di atas 150 mm ya per hari. Nah, kemudian untuk antisipasi ini sebenarnya ya curah hujan itu di samping nanti puncak pada musim hujan, namun di awal musim hujan ini juga kita perlu mewaspadai adanya cuaca ekstrim, karena cuaca ekstrim itu hujan itu hanya salah satunya. Cuaca ekstrim itu bisa angin kencang, bisa kilat dan petir, sambaran petir itu juga bisa. Kemudian juga adanya hujan yang lebat. Itu kira-kira. Oke, Pak Guswanto, dengan adanya hujan yang tadi dikatakan tidak merata, masih sporadis begitu di wilayah Jabodetabek aja kita lihat ya. Ini masihkah membutuhkan adanya modifikasi cuaca? Kalau kita lihat sekarang sudah masuk, jadi modifikasi cuaca mungkin tidak dibutuhkan lagi dalam rangka untuk mendatangkan hujan. Karena modifikasi cuaca itu sebenarnya bukan untuk menghasilkan ini, sebenarnya mempercepat ya. Kalau potensi perawanannya itu sudah ada, kemudian teknologi modifikasi cuaca itu hanya mempercepat. Tidak, kalau tidak ada potensi hujan, bagaimanapun di teknologi modifikasi cuaca tidak akan muncul. Nah, jadi sekali lagi teknologi modifikasi cuaca itu adalah mempercepat proses untuk terjadinya curah hujan sendiri dengan potensi adanya perawanan hujan. Oke, Pak, mungkin mengkonfirmasi lagi, musim penghujan ini diprediksikan akan terjadi di atas tanggal 10 November, betul Pak Guswanto? Ya, kalau kita lihat DKI Jakarta itu akan masuk di dasarian 2 November ya. Dasarian 2 artinya kan 10 harian kedua, jadi 10, 11 sampai seterusnya itu akan sudah masuk. Sedangkan nanti puncak musim hujan itu kita prediksi di Januari, Februari tahun 2024. Oke, Pak Guswanto, mungkin terakhir singkat saja ini, apa himbauan bagi masyarakat atau apa yang perlu diwaspadai ketika kita sudah beralih begitu ya menjadi ke musim penghujan dari musim pancaroba ini, Pak? Baik. Himbauan BMKG kepada masyarakat yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi di musim penghujan nanti. Kita lihat dari sekarang, artinya saat ini kita harus melakukan cek kemudian aliran sungai, kemudian kita cek sampah-sampah yang di sungai harus kita bersihkan, kemudian pohon-pohon yang sudah tua itu perlu kita tebang. Dan kemudian juga kita juga perlu waspada yang tinggal di daerah lereng maupun bantaran sungai. Nanti jangan sampai pada saat musim hujan terjadi, itu kita baru berbuat. Ini sangat terlambat sekali. Jadi sebaiknya pada saat ini atau seharusnya sih kemarin di masa pancaroba itu juga mempersiapkan dengan baik. Kemudian yang kami sampaikan lagi adalah masyarakat tetap tenang dan waspada, mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Ini bisa kita lihat melalui call center 196, website BMKG, sosial media, maupun telepon pintar info BMKG. Dan yang terakhir juga bahwa kami menghimbau kepada masyarakat agar menyiapkan perbekalan untuk antisipasi nanti apabila memang terpaksa terjadi bencana cuaca ekstrim ataupun bencana hidrometeorologi, artinya obat-obatan itu perlu siapkan, kemudian tas ransel untuk bencana itu juga harus disiapkan. Kira-kira itu yang bisa disampaikan Ana dan Ya, kayaknya kata-kata sedia payung sebelum hujan ini mulai berlaku lagi ya. Nah, terima kasih banyak Pak Guswanto musim atas kemarau panjang di Indonesia, di Jakarta khususnya. Terima kasih Pak Guswanto, selamat siang. Dan terima kasih kembali, selamat siang. Usai jeda pemirsa, kami masih akan memberikan informasi tentang pendapat masyarakat mengenai musim penghujan yang sudah di depan mata. Sesaat lagi. Pemirsa, kita akan menanyakan kepada warga bagaimana responnya dalam menyambut datangnya musim hujan di Jakarta dan juga sekitarnya. Sudah ada rekan kami, Josephine Kezia, yang akan bertanya langsung kepada warga. Kezia, silahkan.
Ya, Vena, Ana dan juga pemirsa, beberapa hari lalu sejumlah titik di Jabodetabek sudah diguyur hujan. Beberapa wilayah di Jakarta sudah tergenang air bahkan sampai banjir. Kita akan coba tanyakan langsung kepada warga sekitar bagaimana persiapan mereka dalam menghadapi cuaca hujan. Selamat siang, boleh namanya siapa dan pekerjaannya apa, Mas? Ya, selamat siang, saya Adrin, saya sebagai pelajar, sebagai mahasiswa di UNJ. Masnya? Saya Ilham Fajar sebagai mahasiswa UNJ. Oke, mas-masnya kan dari beberapa bulan kemarin ini Jakarta panas atau kering terus nih. Kan baru 2 hari lalu sempat ada hujan deras, itu bagaimana mas tanggapannya? Wah, itu bahagia banget sih, akhirnya hujan turun juga setelah sekian lama hari-hari terus gersang gitu. Terus juga kalau saya kan di rumah itu kalau belajar itu enaknya itu sambil ngopi gitu. Nah kalau misalnya cuaca panas, kopinya juga panas jadi nggak seimbang gitu. Terus jadi kalau misalnya hujan kan jadi lebih nikmat lagi gitu belajar. Kalau dari Mas Ilham bagaimana? Kalau saya sih perubahannya cukup baik ya, karena dari kemarin kan gersang, terus saya juga sebagai pengguna jalan kaki itu kalau jalan panas-panas tuh nggak enak, nggak nyaman. Jadi kalau hujan tuh lebih adem, lebih enak lah jalan gitu. Terus sebagai seorang mahasiswa juga kalau hujan enak buat belajar juga seperti kayak Adrin. Kalau belajar adem-adem tuh suasananya nyaman. Kalau panas-panas tuh nggak enak untuk belajar gitu kalau saya gitu. Perubahannya cukup baik. Oke. Nah mas berdua kan ini kan mahasiswa ya mas. Biasa ke kampus ini transportasinya naik apa mas? Kalau saya naik Transjakarta. Transportasi umum ya mas. Kalau masnya? Saya juga Transjakarta dan KRL. Transportasi. Berarti kedua-duanya menggunakan transportasi umum nih mas. Nah ini kan lagi cuacanya masih cuaca ekstrim ya mas. Kadang hujan, kadang panas. Persiapannya bagaimana nih mas? Kalau tiba-tiba mungkin cuaca tiba-tiba hujan gitu. Wah, itu secara umum sih antisipasinya harus bawa payung atau enggak jas hujan gitu. Dan juga kita harus persiapin sendal juga mungkin dan plastik untuk nyimpen sepatunya nanti biar nggak basah. Kalau saya kurang lebih sama ya, persiapan payung, jas hujan, terus kalau bawa tas kan kita harus sediain tas yang anti air atau enggak jas hujan untuk tas, terus plastik juga untuk sepatu kita dan sendal sama seperti teman saya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas Adrian, Mas Ilham atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas ya Mas. Terima kasih. Ya Vena, Anda dan juga pemirsa, itulah tadi persiapan warga dalam menghadapi cuaca hujan. Jangan lupa untuk menyiapkan payung, jas hujan, baju ganti, sendal yang untuk membuat Anda lebih nyaman dalam cuaca hujan. Demikian Vena dan Anna, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Keisha sudah bertanya-tanya kepada warga di sana persiapannya kira-kira seperti apa untuk menyambut musim penghujan.